Mungkin ada yang bertanya, emang ada tasawuf di zaman baginda Rasulullah SAW? Gimana jawabnya? Jawabannya sama. Emang ada ilmu hadis di zaman Rasulullah SAW? Ada nggak hadis sahih, hasan, dhaif gitu? Kan lagi senang ngomong gitu, dhaif, bid'ah gitu. Ada nggak ilmu begitu di zaman Rasulullah? Nggak ada. Ilmu tafsir ada nggak di zaman Rasul SAW? Nggak ada. Ilmu fikih juga nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Bedakan fiqh di Quran, di hadis dengan ilmu fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis Bukhari dan Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, keberkahan, kebahagiaan baginya, Allah kehendaki dia mudah faham agama. Yufaqih, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka kata Imam Ghazali, dulu fiqih itu mencakup 3 ilmu sekaligus: akidah, fiqih, tasawuf. Tapi karena perkembangan zaman, jadi sufi kurang keren, karena nggak bisa jadi Pak Hakim, nggak bisa jadi PNS. Kata Imam Ghazali nih, cuma PNS zaman itu, qadhi di zaman itu. Maka orang-orang berlomba-lomba belajar ilmu fiqih, ilmu bahsul masail, kalau sekarang debat. Imam Ghazali sampai ke makom itu dan dia menulis kitab Al-Wajiz dan kitab yang lebih besar lagi. Lama-lama ilmu ini misah. Ilmu akidah misah juga jadi debat. Makanya kemudian ada orang masuk penjara, disiksa cuma karena ngomong Al-Quran ini tidak makhluk. Imam Ahmad bin Hambal disiksa, lalu ditelanjangi, sarungnya dicopot, dipermalukan di dalam penjara, cuma karena gak mau bilang Quran makhluk. Apa urusannya coba? Apa gunanya bahas Quran makhluk enggak makhluk? Enggak bikin kenyang, tapi dalam ilmu akidah bikin kafir. Maka banyaklah orang tengkar dalam ilmu akidah. Ternyata yang bikin orang sembuh dari pertengkaran itu apa? Ilmu tasawuf. Tapi ingat, tasawuf itu ujung menjelang ke tasawuf ada namanya thariqah. Apa? Thariqah itu sendiri juga mengalami proses. Sekarang thariqah itu ini menjadi agak apa ya? Apa nyebutnya Bu ya? Apa yang dialami oleh aliran fikih dialami juga oleh aliran thariqah. Maksudnya masing-masing thariqah merasa paling benar. Padahal berthariqah bukan untuk merasa benar. Berthariqah itu untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sya'rani, orang kalau berthariqah kadang-kadang rebutan kemursidan, rebutan jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi badal, jadi khalifah syekh. Kalau di Naqsyabandi itu mursyid, di bawah mursyid ada namanya khalifah murid. Yang agak tinggi namanya khalifah murad. Khalifah murad ini pengganti setelah gurunya. Gurunya meninggal dia lanjutin. Tapi di perkembangannya sudah diizinkan punya murid di zaman hidup gurunya, khalifah murad ini. Ya. Thariqah itu artinya metode. Metode ini boleh berkembang, boleh berkurang, boleh dimajukan, boleh dihilangkan, boleh diganti. Yang nggak boleh diganti itu tasawuf. Apa yang nggak boleh diganti? Tasawuf. Karena tasawuf hukum Islam dalam fikih, lalu bab keimanan di dalam bab akidah itu nggak bisa diubah. Tasawuf itu bab qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Beruntung orang beriman yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Salat itu fikih, khusyuk itu tasawuf. Coba antum nggak belajar tasawuf, apalagi menganggap tasawuf bagian dari ajaran Yahudi atau ajaran Kristiani, terus kapan khusyuknya? Jadi kalau ngeliat orang bertasawuf sibuk aja, ini mau dibid'ahin. Nah, dan hari ini cari bidahin gampang, komentar di kolom YouTube atau komentar di WA, di IG, bener nggak? Dan lucunya banyak orang berthariqah hari ini atau bermadhab apapun,
perangnya perang video. Tapi bocorannya video kita masuk Bang Dik.